Jatuh Dedek nanti bang. Uh.
Shalom semuanya. Shalom guys. Shalom teman-teman semuanya. Shalom, shalom. Halo. Shalom semua teman-teman. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oke, apa kita mau mulai dulu aja, Wan? Sembari nunggu Pak Hikman ya. Mulai. Silakan, Wan. Ya, boleh Ci. Yuk teman-teman, semuanya kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan ya. Haleluya. Kak Sam boleh ditampilin slide lagunya Kak? Oke, yuk teman-teman. Haleluya. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Mhm. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kau cinta kami pertama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, benar Tuhan, nothing can tear us, Lord, from your love, Lord. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu yang mula-mula itu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau cinta pertama kami Tuhan, because you love us, Lord. Terima kasih buat segala-galanya, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami akan memulai Tuhan kelas kedua kami pada malam hari ini bersama dengan hamba-Mu Pak Hikman. Paling kau berkati hambamu Pak Hikmat Tuhan, berikanlah dia hikmat, pengurapan, kesehatan, kekuatan, panjang umur ya Tuhan. Biar setiap mata yang sampaikan Tuhan, kami sebagai murid-murid-Mu, kami dapat tangkap Tuhan apa yang jadi pelajaran pada malam hari Tuhan, dan kami dapat melakukannya Bapak. Juga bagi setiap kami Tuhan, kau beri kami hikmat, kau beri kami pengertian, kebijaksanaan yang baru Tuhan. Bahkan hal-hal apa yang belum kami tahu, kau bukakan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan mempunyai telinga seorang murid, hati seorang hamba yang siap dibentuk Tuhan, serupa dengan karakter-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sama-sama semangat dan percaya. Katakan, amin. Silakan Pak Hikman. Shalom, Pak Hikman. Shalom Pak Hikman. Shalom Pak Hikman. Ya, shalom Pak Hikman. Ya, saya udah ngomong dari tadi, tapi rupanya masih ini ya. Baik, Bapak Ibu,
Tunggu ya, saya coba perhatikan. Eh, oh ya, eh, silakan Bapak Ibu, rasanya masih presentasi ya. Silakan nih, kelompok. Yeremia 19. Shalom Pak Hikman, shalom teman-teman semuanya. Pada malam hari ini, saya Emilia Kartika dan Samuel Hans Kristianto akan mempresentasikan eksegese Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Next. Saya akan mulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang. Hal yang memilukan yang sama seperti pada pasal-pasal sebelumnya juga menjadi pokok pembahasan dalam pasal ini, yaitu kehancuran Yehuda dan Yerusalem yang sudah mendekat oleh karena dosa-dosa mereka. Yeremia sering menubuatkannya di Yeremia 19 secara khusus. Ia mendapat perintah penuh untuk menubuatkan hal itu lagi melalui sebuah perumpamaan yang dramatis. Yeremia menyatakan bahwa Yerusalem dan Yehuda akan mengalami hukuman yang demikian, menghancurkan sehingga mereka akan pecah berantakan tanpa diperbaiki lagi. Next. Di sini kita membahas tentang rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka kami merumuskan masalah pokok sebagai berikut ya. Saudara-saudara bisa baca ya untuk mempersingkat waktu. Ada konteksnya dan tujuannya untuk menjelaskan konteks dari Yeremia 19 ayat 1 sampai 5. Kita ada menjelaskan tentang latar belakang, menjelaskan latar belakang buli-buli, simbol-simbol dan menjelaskan semua simbol yang ada pada Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Next, berikutnya. Di sini kita mengambil metode eksegesis yang dilakukan oleh kelompok terhadap Yeremia 19 ayat 1 sampai 15 menggunakan pendekatan konteks, latar belakang, sejarah budaya, literial, dan simbol. Konteks adalah situasi-situasi di balik teks di mana di dalam teks bisa terdapat lebih dari satu situasi. Secara sederhana, konteks itu adalah alur berpikir dari serangkaian teks. Sementara latar belakang sejarah dan budaya adalah memahami kumpulan individu yang hidup di dalam budaya, baik budaya material maupun gagasan. Pendekatan literal itu sendiri merupakan bagian dari semantik yang fokus memperhatikan makna kata per kata, namun dalam taksiran ini ditunjukkan hanya kepada beberapa kata. Simbol adalah suatu tanda atau gambaran yang mempresentasikan suatu konsep, objek, dan ide yang mewakili suatu gagasan untuk memberikan makna yang sama sekali berbeda yang jauh lebih dalam dan lebih signifikan. Next, berikutnya kita lari langsung ke dalam pembahasan konteksnya ya. Membaca secara baik dan benar serta cermat, maka dapat diketahui dan ditarik suatu dedikasi bahwa konteks dari Yeremia 19 ayat 1-15 adalah nubuatan dari Tuhan melalui Yeremia tentang malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda akibat dosa-dosa dan penyembahan berhala yang telah mereka lakukan. Sini nubuatan konteksnya tentang Yeremia tentang malapetaka yang akan menimpa Yerusalem. Allah bukan hanya seperti tukang periuk yang membentuk ulang bencana yang rusak, terdapat dalam pasal 18, tetapi dia juga siap meremukan bencana yang melambangkan bangsa Israel itu, terdapat di pasal 19 yang akan kita bahas pada hari ini. Yeremia diutus untuk mengkhotbahkan dan memperagakan pesan Allah. Ia membeli sebuah buli-buli, lalu mengajak beberapa pemimpin Yehuda ke lembah Ben Hinnom, tempat ritual pengorbanan anak dilakukan. Next.
Yeremia membanting buli-buli sampai hancur. Terdapat di pasal 19 ayat 1 sampai 2, ayat 10 sampai 14. Seperti itulah yang akan dialami umat Yehuda karena telah meninggalkan Tuhan demi berhala serta membiarkan ketidakadilan merajalela. Ritual mempersembahkan anak sebagai korban bakaran merupakan kekejian luar biasa di mata Tuhan. Waktunya akan datang bagi bangsa Yehuda untuk mengalami kehancuran dan kematian yang mengerikan. Allah sendiri akan menemukan bencana ini dengan mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Teguran keras Allah ini di pasal ini seharusnya dipandang oleh umat Yehuda sebagai peringatan bukan ancaman. Ancaman keluar dari hati yang membenci, mengharapkan hal buruk terjadi. Tetapi peringatan muncul karena kasih agar malapetaka terburuk tidak terjadi dalam dosa Yehuda. Sayangnya umat Yehuda di pasal-pasal selanjutnya menunjukkan reaksi negatif. Next, latar belakang sejarah dan budaya. Penulisan Kitab Yeremia. Kitab Yeremia adalah cerita kehidupan seseorang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi untuk memberikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kitab ini ditemukan pesan-pesan apa yang semestinya dilakukan oleh bangsa Israel dalam hidup mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab ini juga menceritakan pekerjaan seorang nabi yang bekerja pada masa-masa sulit yang dilalui umat Tuhan sebelum mereka diangkut ke pembuangan Babel dan setelah mereka di Babel. Kitab Yeremia yang kita miliki sekarang berasal dari sejumlah kumpulan bahan yang memuat sejarah terjadinya kitab itu dan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kitab Yeremia sangat sulit dipahami karena peristiwanya tidak secara kronologis. Kitab Yeremia terkenal dengan kitab yang tidak beraturan ya. Next, berikutnya. Masih dalam penulisan kitab Yeremia juga ya. Kitab Yeremia dalam perjanjian lama masuk ke dalam kelompok kitab nabi-nabi sehingga dapat dipastikan bahwa penulis kitab ini adalah seorang nabi. Yeremia adalah seorang nabi perjanjian lama yang benar-benar sangat berpengaruh besar. Ia lahir di Anatot, sebuah kota kecil di sebelah utara kota Yerusalem. Ia anak seorang imam. Namun pada masa pemanggilannya dia bekerja sebagai nabi. Banyak nabi yang menyampaikan pesan Tuhan dan Yeremia salah satu di antaranya. Pemberitaan atau pesan yang disampaikan oleh Yeremia adalah yang paling lengkap dicatat Alkitab. Pesan yang disampaikan merupakan pesan yang sangat penting, yaitu pesan yang berisikan konfirmasi perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Perkataan Tuhan yang diterima oleh Yeremia membuktikan dia sebagai nabi. Pengulangan kata Yahweh Tuhan kepada Yeremia dalam Yeremia 1 dan Yeremia 2 ayat 1-4 menjelaskan pekerjaan Yeremia sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan bekerja untuk menyampaikan suara kenabian. Menurut Dorothy Marks, dari antara para nabi orang Israel, hanya Yeremia yang dipilih Tuhan sejak ia dalam kandungan ibunya. Namun nama Yeremia berarti Tuhan adalah tinggi dan luhur. Next, berikutnya. Kita berlangsung ke dalam latar belakang buli-buli. Seperti yang kita akan bahas ya, buli-buli yang pecah. Buli-buli memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan ritual keagamaan di Israel kuno. Berikut adalah beberapa kegunaannya. Tempat menyimpan benda cair. Buli-buli umumnya digunakan untuk menyimpan benda cair seperti air, madu, dan minyak. Ini juga digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mengambil air. Untuk ritual keagamaan, buli-buli muncul 17 kali dalam Alkitab, seperti saat Musa memerintahkan Harun untuk mengambil sebuah buli-buli untuk menyimpan mana dan menaruhnya dalam tabut perjanjian. Dan ketika Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Kita bisa lihat ya ayatnya ya sebagai berikut. Next, berikutnya. Masih dalam buli-buli, simbol kehidupan sehari-hari, kisah terkenal tentang seorang janda yang tepung dan dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya tidak habis-habis karena memberi makan Nabi Elia juga melibatkan penggunaan buli-buli. 4. Pemakaman dan kedukaan. Buli-buli jenis unguenterium digunakan sebagai kemasan barang yang diperjualbelikan sebagai parfum atau minyak wangi dan untuk prosesi pemakaman atau kedukaan. Terdapat dalam Yohanes 12 ayat 3. Tempat menampung air mata. Di wilayah Timur Tengah ada budaya di mana seseorang yang berduka akan menyimpan air mata mereka dalam buli-buli dan membawanya ke pekuburan atau keluarga yang sedang kedukaan sebagai ungkapan rasa hormat kepada yang meninggal dan juga ikut merasakan kehilangan dan kedukaan yang dialami oleh keluarga tersebut. Bentuk dan bahan dari buli-buli bermacam-macam ya. Ada yang bagian bawahnya datar, ada juga yang runcing. Ada yang terbuat dari tanah liat, logam, dan juga terbuat dari kaca atau bahan batu mulia. Next, berikutnya. Nah, sekarang di latar belakang sejarah juga masih di dalam lembah Bet Hinnom atau Tofet.
Tofet artinya place of fire adalah sebuah lokasi di Yerusalem yang dicatat dalam kitab Ibrani Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Tepatnya di lembah bernama Lembah Ben Hinnom atau The Valley of the Son of Hinnom. Hinnom artinya lamentation, di mana orang-orang yang dipengaruhi oleh agama Kanaan terlibat dalam pengorbanan manusia, terutama anak-anak kecil kepada dewa Molok atau Baal dengan membakar mereka hidup-hidup. Dalam penjelasan tradisional bahwa lembah Bet Hinnom merupakan tempat pembakaran sampah sehingga dapat memunculkan gagasan api neraka. Kita bisa lihat ya di sini ininya lembah Bet Hinnom ada di sebelah paling ujungnya. Berikutnya Sam. Lembah Bet Hinnom dalam Yesua 15 ayat 8 kita temukan istilah lembah Bet Hinnom adalah lembah Hinnom yang dikatakan terletak di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus barat daya Yerusalem. Dalam Perjanjian Lama, pada mulanya istilah ini benar-benar merupakan nama sebuah tempat. Namun dalam perkembangannya istilah ini dipergunakan untuk menyebut tempat pembuangan, tempat pengasingan bagi orang-orang yang disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat. Di sana ada orang-orang di sana orang akan merasa benar-benar terbuang dan terasing dari dunia manusia, bahkan tidak layak lagi bagi orang yang hidup. Gehenna dimaknai sebagai neraka baru setelah bangsa Israel mengalami pembuangan. Di sisi lain, ketika Yesus membicarakan tentang neraka, biasanya dia menggunakan kata Tileri Valley of Hinnom. Ketika Yesus berbicara pada orang-orang tentang menghindari dosa pada kitab Matius 5 ayat 29-30 dan beberapa kali disebutkan dalam kitab Injil Matius dan Wahyu. Yesus menggunakan Gehenna untuk memperingatkan kepada seluruh umatnya mengenai neraka. Karena Gehenna adalah sebuah tempat di masa lalu di mana setiap orang bisa mengorbankan anak-anaknya ke dalam api untuk diberikan kepada berhala Molok. Next. Nah, sini kita lihat ya penyembahan berhala budaya penyembahan berhala bagi bangsa Yehuda. Kita lihat ya di sini penyembahan berhalanya. Budaya penyembahan berhala bagi bangsa Yehuda dimulai sejak mereka masuk dan tinggal di tanah Kanaan. Tanah Kanaan merupakan tempat yang subur dan makmur, tapi juga merupakan tempat yang penuh dengan penyembahan berhala. Orang-orang Yehuda pun terpengaruh oleh budaya penyembahan berhala di tanah Kanaan. Salah satu bentuk penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda adalah penyembahan dewa Baal. Baal merupakan dewa kesuburan dan hujan yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Orang-orang Yehuda percaya bahwa Baal dapat memberikan mereka panen yang melimpah dan hujan yang cukup untuk mengairi tanah mereka. Next. Latar belakang penyembahan yang lainnya, selain menyembah Baal, orang-orang Yehuda juga menyembah dewa lain seperti Asera, Molok, dan Kamos. Asera merupakan dewi kesuburan yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Molok merupakan dewa api yang disembah oleh orang-orang Amon. Kamos merupakan dewa perang yang disembah oleh orang-orang Moab. Penyembahan berhala di kalangan orang-orang Yehuda sangat bertentangan dengan ajaran Allah. Allah telah melarang orang-orang Israel untuk menyembah berhala. Namun orang-orang Yehuda mengabaikan larangan Allah dan terus menyembah berhala. Next, Sam. Ini garis besarnya ya. Di sini secara garis besarnya di dalam Yeremia 19 ayat 1-15. Di ayat pertama, Yeremia mengajak beberapa tua-tua bersama untuk menjadi saksi atas pemecahan buli-buli. Di ayat 2-3, Yeremia harus melakukan pemecahan buli-buli di lembah Bet Hinnom dengan segala kesungguhan dan untuk beberapa alasan tertentu. Di ayat 4 dan 5, Yeremia harus membentangkan dosa-dosa mereka di hadapan mereka seperti yang telah dilakukannya, terutama dosa penyembahan berhala mereka. Di ayat 6-9, Yeremia harus menggambarkan hukuman-hukuman khusus yang sekarang sedang datang dengan cepat atas mereka karena dosa-dosa ini. Next. Di ayat 10-13, Yeremia harus menegaskan hal ini dan berusaha mempengaruhi para pendengar dengan hal itu dengan memakai sebuah simbol berupa pemecahan buli-buli tanah yang menandakan bahwa mereka akan diremukkan berkeping-keping seperti sebuah tembikar tukang periuk yang hancur. Ayat 14-15, ketika Yeremia sudah selesai melakukan hal itu di lembah Tofet yang menegaskan kembali di pelataran rumah Tuhan. Dengan demikian, semua kemungkinan cara telah dicoba untuk menyadarkan orang-orang bebal ini untuk bertobat supaya kehancuran mereka dapat dicegah, tetapi semuanya sia-sia belaka. Next. Di ayat
19 di Yeremia 1-15, nubuatan ini digenapi dan dicatat dalam pasal terakhir Yeremia 52 yang berfungsi sebagai tambahan dan sangat mirip dengan catatan sejarah dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 18-25 dan 30 yang menjelaskan bagaimana nubuatan-nubuatan hukum Yeremia digenapi. Nebukadnezar mengepung Yerusalem sejak Januari 588 sebelum Masehi hingga Juli 586. Pada Agustus 586, bangsa Babel menyerbu, menjarah, dan menghancurkan bait suci dan menawan ribuan orang ke dalam pembuangan ke Babel. Berikutnya saya serahkan kepada Samuel untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Emilia. Saya akan melanjutkan ya. Kita masuk kepada tindakan simbolis dalam ilmu ya. Seperti yang telah dijelaskan pada pelajaran minggu lalu oleh Pak Hikman, kita coba ya bagaimana sih penerapannya di dalam Yeremia 19 ini ya. Kemudian kita buat ya. Yeremia 19 ayat 3 sampai 5 menunjukkan bahwa dari tingkat pemerintahan atau leader opinion, kemudian opini mayoritas yaitu major opinion, sampai dengan tingkat komunitas atau community opinion telah melakukan dosa yang sama. Dikatakan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem di dalam Yeremia 19 ayat 3. Nah, ini menunjukkan bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh Raja Yehuda sebagai pemimpin tertinggi telah menjadi lumrah bagi opini mayoritas, yakni penduduk Yerusalem, sehingga kesalahan ini akan mengakibatkan penghukuman. Yeremia 19 ayat 4 menunjukkan apa kesalahan yang telah dilakukan oleh raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, yaitu menyembah Allah asing dan bahkan membakar korban, yang artinya dengan tega membunuh manusia sebagai korban persembahan kepada Allah lain, penuh dengan darah. Hal ini dapat diartikan bahwa banyak orang yang melakukan dengan tega dan tidak merasa bersalah membunuh manusia sebagai korban persembahan kepada Allah lain. Yeremia 19 ayat 5 memperkuat pernyataan ayat 4 mengenai dosa yang telah dilakukan, yaitu membakar anak-anak mereka sebagai korban persembahan kepada Baal. Hal ini tentu saja sangat menyakiti hati Allah yang berkuasa, yaitu Yahweh, sehingga ditekankan bahwa pengorbanan manusia tidak pernah diperintahkan atau dikatakan dan tidak pernah timbul dalam hati Yahweh. Oke, next slide. Nah, ini kita berusaha ya mentafsirkan nubuat tindakan simbolik ini. Yang pertama, identifikasi bentuk nubuat. Nah, bentuk nubuat Yeremia 19 adalah nubuat yang disampaikan dengan cara melakukan tindakan simbolik yang memiliki makna tertentu. Nah, dalam nubuat ini Yeremia diutus oleh Allah untuk pergi ke lembah Ben Hinnom, tempat orang-orang Yehuda sering mempersembahkan korban anak kepada dewa Molok. Di sana Yeremia membeli buli-buli dan memecahkannya menjadi berkeping-keping. Tindakan ini memiliki makna simbolis bahwa Yehuda akan mengalami kehancuran total. Buli-buli melambangkan Yehuda yang merupakan kerajaan yang rapuh dan mudah hancur. Pecahan-pecahan bejana melambangkan kehancuran total yang akan menimpa Yehuda. Nubuat ini juga memiliki makna simbolis bahwa Yehuda akan kehilangan kekudusan dan martabatnya. Buli-buli melambangkan kekudusan dan martabat Yehuda yang merupakan umat pilihan Allah. Pecahan-pecahan bejana melambangkan kehancuran, kekudusan, dan martabat Yehuda. Nubuat tindakan simbolik Yeremia 19 adalah salah satu nubuat yang paling terkenal di dalam Alkitab. Nubuat ini merupakan peringatan bagi Yehuda tentang dosa-dosa mereka dan konsekuensinya. Next slide. Ya, kita yang masuk poin yang kedua, yaitu menelusuri sejarah berita yang disampaikan Nabi ya. Kita ambil dari dua kondisi, yaitu kondisi religius dan kondisi ekonomi pada saat itu. Kondisi religius yang terjadi pada Yeremia 19 adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Orang-orang Yehuda telah berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Mereka melakukan berbagai dosa seperti penyembahan berhala, perzinahan, dan bahkan pembunuhan. Dalam nubuat tindakan simbolik Yeremia 19, Allah mengungkapkan kemarahannya terhadap dosa-dosa orang Yehuda. Allah menyatakan bahwa Ia akan menghukum Yehuda karena dosa-dosa mereka. Penyembahan berhala,
Orang-orang Yehuda sering mempersembahkan korban anak kepada dewa Molok. Mereka juga menyembah dewa-dewa lain seperti Baal dan Asyerah. Dosa-dosa ini telah membuat Yehuda menjadi bangsa yang tidak kudus di hadapan Allah. Allah menyatakan bahwa Ia akan menghukum Yehuda karena dosa-dosa mereka. Kemudian kita masuk kepada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang terjadi pada orang-orang Yehuda dalam Yeremia 19 adalah kondisi yang sangat memprihatinkan juga. Bangsa Yehuda telah mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama karena korupsi dan ketidakadilan. Yeremia juga menegaskan korupsi di antara pemimpin dan kekurangan keadilan sosial di masyarakat. Ketidakadilan termasuk penindasan orang miskin oleh para penguasa dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakstabilan. Kemudian faktor yang kedua yaitu pajak dan bea cukai. Di bawah pemerintahan Yoyakim dan raja-raja lainnya, ada peningkatan pajak dan bea cukai yang memberatkan rakyat. Ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mempengaruhi perekonomian mereka secara negatif. Ya, begitulah dua kondisi ya yang terjadi pada Yeremia 19. Kemudian yang ketiga, identifikasi sifat dari nubuat-nubuat Yeremia ya. Nubuat yang disampaikan oleh Yeremia dalam kitab Yeremia terjadi kita simbolkan secara bertahap ya, dan sepanjang berbagai periode selama pelayanannya. Yeremia adalah seorang nabi yang melayani selama beberapa puluh tahun dan pesan-pesan nubuatnya berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, di bawah ini ada beberapa perkembangan nubuat Yeremia selama pelayanannya ya, berdasarkan ayat-ayat. Ya, ada yang simbol pertama yaitu periuk mendidih, simbol kedua ikat pinggang yang menjadi lapuk, simbol ketiga buyung anggur dipecahkan, simbol keempat tukang periuk, simbol kelima buli-buli yang pecah yang sedang kita bahas saat ini. Kemudian simbol keenam penglihatan dua keranjang buah ara, simbol ketujuh tali pengikat dan gandar, simbol kedelapan pembelian ladang, simbol yang kesembilan batu-batu besar di tanah liat, kemudian simbol yang ke-10 buku yang tenggelam. Oke, next slide. Nah, ini ada poin yang keempat yaitu identifikasi berita nubuat ya. Nubuat memecahkan buli-buli pada Yeremia 19 adalah perumpamaan yang menggambarkan hukuman Allah atas dosa-dosa bangsa Yehuda. Dalam nubuat ini, Yeremia diperintahkan untuk membeli sebuah buli-buli tanah liat dan membawanya ke lembah Ben Hinnom. Di sana ia harus memecahkan buli-buli itu di hadapan orang-orang tua bangsa itu dan beberapa imam yang tertua. Perumpamaan ini memiliki beberapa arti penting. Pertama, buli-buli tanah liat melambangkan bangsa Yehuda. Buli-buli tanah liat adalah benda yang rapuh dan mudah pecah. Hal ini melambangkan bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang lemah dan tidak tahan terhadap hukuman Allah. Kedua, memecahkan buli-buli melambangkan hukuman Allah. Pecahan buli-buli yang remuk dan tidak dapat diperbaiki lagi melambangkan kehancuran yang akan menimpa bangsa Yehuda. Yang ketiga, mengubur orang-orang mati di kota. Ini melambangkan kematian dan melambangkan bahwa hukuman Allah akan menyebabkan banyak kematian dan kerusakan di kota Yerusalem. Kita masuk poin yang terakhir yaitu identifikasi alasan dari nubuat. Alasan dari nubuat ini ya jelas ya, kita sudah panjang lebar, yaitu adalah dosa-dosa mereka yang menyembah berhala, korupsi, ketidakadilan, dan penggelapan pajak. Allah telah berulang kali memperingatkan bangsa Yehuda tentang dosa-dosa mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Nah, ini simbol-simbol ya yang ada pada Yeremia 19 khususnya ya. Kalau tadi kita bicara tentang simbol-simbol dalam Yeremia, kita ini langsung fokus ke Yeremia 19. Yang pertama yaitu buli-buli. Buli-buli yang Yeremia beli dari seorang tukang periuk adalah simbol utama ya, simbol yang utama dalam teks Yeremia 19. Buli-buli ini digunakan untuk mewakili Yerusalem dan Yehuda. Pemecahan buli-buli tersebut melambangkan kehancuran dan penghancuran yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Dalam bahasa aslinya, buli-buli atau bakbuk yang artinya botol yang dipakai sebagai tempat air minum itu berharga mahal. Bentuknya unik dengan leher menyempit dan tinggi mencapai 25 cm. Bakbuk yang mahal tapi dihancurkan menandakan bahwa walaupun bangsa Yehuda merupakan umat pilihan yang berharga di matanya,
akan tetapi tetap menerima hukuman dahsyat jika mereka tidak taat. Seperti Yeremia berkuasa atas Bakbuk, yaitu buli-bulinya. Demikian pula Allah berdaulat atas kehidupan bangsa Yehuda. Dilihat dari bentuknya, jika Bakbuk atau buli-buli ini pecah, maka tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki. Demikian pula bangsa Yehuda yang sudah memberontak kepada Allah akan dibuang jauh dari tanah perjanjian menjadi bangsa yang tidak berguna dan tidak dapat kembali ke negaranya dengan usaha sendiri. Kemudian yang kedua yaitu lembah Ben Hinnom atau Tofet. Nah, lembah Ben Hinnom ini adalah lokasi di mana praktik penyembahan berhala termasuk pengorbanan manusia dilakukan oleh bangsa Israel. Tempat ini menjadi simbol dosa dan kekejian. Penghukuman yang akan datang akan membuat tempat ini disebut sebagai lembah pembunuhan ya, atau lembah pembantaian. Pada tempat itulah mereka membuat upacara pengorbanan anak-anak kepada dewa Molok dengan membunuh dan membakar anak-anak mereka. Oleh Yosia yang mengadakan kebangunan rohani di kalangan umat Tuhan, kebiasaan sesat itu dihentikan. Namun sesudah Yosia, orang-orang Yehuda kembali menghidupkan kebiasaan orang-orang kafir tersebut. Dari nama Ben Hinnom ya, itu kemudian berkembang menjadi nama Gehenna atau Genan ya, yang sering disebutkan oleh Yesus yang diartikan sebagai neraka atau tempat penghukuman kekal. Kemurtatan Yehuda sudah sedemikian parah sampai-sampai kekejian kafir itu mereka lakukan juga di Yerusalem. Oke, next slide. Nah, ini simbol yang ketiga yaitu tentara langit. Dalam bahasa Ibrani istilah tentara langit yaitu Safot Hashamayim. Safot artinya tentara atau pasukan dan Hashamayim berarti langit. Jadi secara harfiah istilah ini berarti tentara langit. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah Host of Heaven. Terjemahan ini cukup akurat karena istilah ini mengacu pada dewa-dewa pagan yang dipercayai oleh orang-orang Yehuda pada masa itu. Dalam konteks Yeremia 19 ayat 13, istilah tentara langit digunakan untuk menggambarkan praktik keagamaan orang-orang Yehuda yang menyembah dewa-dewa pagan. Nah, dewa pagan ini dapat memiliki berbagai wujud, baik wujud manusia, hewan, maupun benda-benda alam ya. Mereka juga dapat memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan mereka seringkali diceritakan memiliki hubungan satu sama lain. Praktik ini termasuk membakar korban dan menuangkan persembahan curahan di atas atap rumah mereka. Tuhan mengutuk praktik-praktik ini sebagai kemurtatan dan berjanji untuk menghukum orang-orang Yehuda karenanya. Yaitu dari sebelah kita ada gambar ya, tentara-tentara langit gitu. Kita cari yang langit-langitnya. Jadi ini contohnya, kemudian di sini juga ada ya. Ada mungkin yang terkenal itu Zeus ya, atau sama Thor ya yang kita tahu tuh. Itu mereka adalah dewa langit. Nah, kemudian dalam ayat 13 Yeremia berbicara tentang orang-orang Yehuda yang menyembah dewa-dewa pagan di atas atap rumah mereka. Tuhan mengutuk praktik ini sebagai kemurtatan dan berjanji untuk menghukum orang-orang Yehuda karenanya. Istilah tentara langit digunakan untuk menggambarkan dewa-dewa pagan. Istilah ini sering digunakan dalam Alkitab untuk merujuk pada dewa-dewa kafir. Dalam konteks ayat 13, istilah tentara langit digunakan untuk menekankan bahwa praktik keagamaan orang-orang Yehuda adalah bentuk penyembahan berhala yang ditolak oleh Tuhan. Tuhan murka atas kemurtatan orang-orang Yehuda dan akan menghukum mereka karenanya. Next slide. Nah, ini simbol yang keempat ya. Kita masuk ke frasa ya. Frasa memakan daging anak-anaknya dan temannya. Frasa mereka akan memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Merupakan gambaran yang sangat mengerikan dari kondisi kelaparan dan keputusasaan yang akan dialami oleh orang-orang Yehuda. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Yehuda akan mengalami kondisi yang sangat buruk, di mana mereka tidak memiliki pilihan lain selain memakan daging anak-anak mereka sendiri untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, frasa dan setiap orang akan memakan daging temannya. Memakan daging teman-teman sendiri merupakan gambaran dari kekacauan dan perpecahan yang akan terjadi di antara orang-orang Yehuda.
Dalam kondisi kelaparan dan keputusasaan, orang-orang Yehuda akan saling memakan, bahkan memakan teman mereka sendiri. Kemudian simbol yang terakhir, yang kelima, yaitu rumah-rumah Yerusalem dan para raja Yehuda. Nah, rumah-rumah di Yerusalem termasuk rumah-rumah para raja Yehuda ini menjadi simbol kekotoran dan penyimpangan agama yang merajalela di tengah bangsa Israel karena telah digunakan untuk berbagai macam dosa. Seperti yang pertama, Raja Salomo membangun altar untuk dewa-dewa pagan di istananya. Kita bisa lihat ya ayatnya. Kemudian Raja Ahab dan istrinya Izebel menyembah dewa Baal di rumah mereka dan menganiaya para nabi Yahweh, nabi Tuhan. Kemudian yang ketiga, Raja Manasye membangun altar untuk dewa-dewa pagan di bait suci dan mengorbankan putranya sendiri di dalamnya. Ya, kita bisa lihat ayatnya. Kemudian orang-orang kaya dan berkuasa sering kali menindas orang miskin dan lemah di rumah mereka. Kemudian yang terakhir, para pejabat pemerintahan seringkali menerima suap dan melakukan korupsi di rumah mereka. Nah, dosa-dosa ini telah membuat rumah-rumah di Yerusalem menjadi najis di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Yeremia untuk memberitahukan kepada orang-orang Israel bahwa rumah-rumah mereka akan menjadi najis seperti lembah Ben Hinnom, yaitu tempat pembakaran sampah dan mayat. Melalui Yeremia 19 ayat 13, Tuhan ingin menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa dosa-dosa mereka telah membuat mereka najis di matanya dan bahwa mereka layak dihukum. Oke, kita masuk kepada hasil dan kesimpulan. Kebenaran dalam peristiwa pemecahan buli-buli ini adalah segala sesuatunya sudah terlambat. Kejahatan bangsa Yehuda sudah tertimbun sampai ke langit dan tidak ada sedikit pun niat mereka untuk bertobat. Bagai kacang lupa kulitnya, mereka melupakan Allah yang telah menuntun keluar dari Mesir, memberi tanah perjanjian dan memelihara hidup mereka. Mereka berpaling kepada berhala yang sama sekali tidak dan belum pernah mempunyai andil dalam kehidupan mereka. Kondisi rohani yang demikian pasti akan diikuti dengan kondisi sosial dan politik yang bobrok. Penindasan orang lemah merajalela. Ibadah dan pembantaian manusia yang lemah dan tak berdaya tidak dapat dibedakan lagi. Karena itulah penghukuman Allah yang dahsyat akan datang dan digambarkan dengan pemecahan buli-buli yang dibeli oleh Yeremia. Bangsa Yehuda telah terlena sehingga susah diperingatkan. Pada Yeremia 18 ayat 4 ya, Tuhan menggunakan perumpamaan tanah lempung yang tengah dikerjakan oleh tukang periuk. Tanah lempung ini bisa saja rusak lalu dihancurkan untuk dibentuk menjadi benda yang berbeda. Dalam proses itu tanah lempung dipertahankan tetap lembab sehingga mudah dibentuk sesuai kemauan hati tukang periuk. Setelah mencapai bentuk diinginkan, tanah lempung itu akan dibakar pada suhu tinggi sehingga menjadi keras. Nah, gambaran inilah yang kini digunakan oleh Yeremia. Orang-orang Yehuda mengeraskan hati mereka sehingga tak ada jalan lain untuk mengingatkan, menegaskan, dan mengklarifikasi apa sesungguhnya panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sebuah titik tak terbalikan telah tercapai. Umat Yehuda pun tampaknya membuat Tuhan habis sabar dan tak ada pilihan selain buli-buli dipecahkan dan dibuang dari hadapan Tuhan. Demikian pula bangsa Yehuda yang sudah memberontak kepada Allah akan dibuang jauh dari tanah perjanjian menjadi bangsa yang tidak berguna dan tidak dapat kembali ke negaranya dengan usaha sendiri. Tuhan melihat hati, ada kalanya ia cukup menegur dengan lembut, tetapi terkadang ia perlu menghajar dengan keras. Ibrani 12 ayat 6. Kita masuk kepada refleksi daripada eksegese ini. Yang pertama yaitu kepatuhan kepada Allah. Yeremia adalah seorang nabi yang setia dan patuh kepada panggilan Allah. Bahkan ketika pesan-pesannya tidak populer, ia memberikan contoh bahwa kita harus memprioritaskan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, keterlibatan dalam pelayanan. Yeremia adalah seorang nabi yang terlibat dalam pelayanan dan tindakan nyata untuk menyampaikan pesan Allah kepada umatnya. Ini mengajarkan kita pentingnya berperan aktif dalam pelayanan dan berbagai pesan moral dan rohani dengan orang lain. Kemudian, kepedulian terhadap keadilan sosial. Pesan Yeremia tentang ketidakadilan sosial, korupsi, dan penindasan orang miskin adalah pengingat bagi kita untuk bersikap peduli terhadap masalah-masalah sosial
dalam masyarakat kita dan berupaya untuk memperbaikinya. Kemudian, kepatuhan kepada prinsip-prinsip moral. Kisah Yeremia juga menekankan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang benar. Ini mencakup menghindari penyembahan berhala dan tindakan-tindakan amoral. Kemudian, refleksi kesetiaan dalam menderita. Ya, Yeremia ini mengalami penganiayaan dan penderitaan sebagai akibat dari panggilan dan pelayanannya. Dia menunjukkan kesetiaan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dan ini menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana kita harus tetap setia kepada Allah dalam segala situasi. Pentingnya pertobatan, Yeremia juga mengajarkan ya bahwa pertobatan selalu merupakan opsi. Meskipun ada nubuat hukuman, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ini mengingatkan kita bahwa kesalahan kita dapat diampuni jika kita tulus bertobat. Kemudian yang terakhir, harapan dalam kasih Allah. Meskipun ada pesan hukuman, ada juga pesan kasih dan harapan dalam kisah Yeremia. Allah selalu memiliki kasih dan rahmat bagi kita bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Baik, ini daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Baik, saya dulu yang bertanya. Sam dan Ibu Emilia, saya ingin bertanya. Tadi kalau tidak salah ada 5 simbol. Bisa jelaskan kenapa atau apa alasan menetapkan kelima simbol tersebut? Atau gini aja deh, apakah kelompok yakin bahwa 5 simbol yang ditetapkan itu memang adalah simbol? Ingat, simbol itu udah pasti konotasi. Tapi konotasi belum tentu simbol. Tuh. Bapak Ibu harus hati-hati. Ada harafiah denotasi, ada figuratif konotasi. Simbol itu udah pasti konotasi. Tapi konotasi belum tentu simbol. Ya. Tuh. Misalnya begini, konotasi itu. Dia sudah tidak dia sudah tidak punya harapan lagi. Ya. Karena dia terkena kanker, diperkirakan hidupnya sebentar lagi. Hidup sebentar lagi itu bisa berarti umurnya pendek. Itu konotasi. Tapi bukan simbol. Ini beda. Misalnya gini, dia umurnya pendek, ya. Sorry. Misalnya gini, burung, dia meninggal, ya. Orang itu mati ketika, ya. Orang itu mati dan pada saat itu lewatlah burung gagak. Ya. Burung gagak itu terkesan harafiah tapi itu konotasi. Dan dia konotasi tapi dia simbol. Kenapa? Dikaitkan dengan teks tadi mati. Burung gagak itu lambang bencana, itu loh. Simbol dari bencana. Nah, jadi saya Bapak Ibu belum tentu yang disebut konotasi itu dia simbol, tapi simbol itu udah pasti konotasi.
Nah, saya khawatir ya, 4 dari 5 itu bukan simbol. Kalau buli-buli ya itu memang sudah jelas itu simbol. Tapi 4 lainnya itu patut diperdebatkan apakah itu simbol atau bukan. Nah, sekarang saya tanya, dari mana kelompok Ibu Emilia dan Sam bisa apa dasarnya bisa menetapkan itu simbol? Iya Pak. Boleh Tadi ditampilkan lagi PPT-nya? boleh Pak. Ya, siap. Bentar ya. Tadi ya, ini ya. Ini bukan ya Pak artinya ya. Lomba band Hinom. Ini Tentara Langit yang tadi. Nah, yuk. Yuk. Yang kedua coba, yang kedua apa? Lembah Ben Hinom. Lembah Ben Hinom. Oke, yang ketiga Tentara Langit, keempat Yang keempat tadi ini memakan daging anak-anak dan temannya. Kelima, rumah-rumah rumah-rumah Yerusalem dan para raja. Ada yang keenam nggak? Nggak ada Pak, udah. Lima. 5. Ayo, anggaplah Ben Hinom itu saya setuju lah ya. 3 itu dari mana ya, Ki? Yuk kita coba lihat teksnya. Ini saudara, ya. Ini kan lagi bicara nubuat penghukuman Allah ya terhadap Yehuda. Ya, ini udah pasti Yehuda kan? Yuk kita lihat. Sorry. Yesaya berapa ya? 19 ya? Yeremia. Iya Pak, Yeremia 19. Oh, Yeremia, sorry kok. Oke, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli dari tanah. Saudara, ini buli-buli masih denotasi. Karena disuruh membeli buli-buli. Buli-buli yang dibeli itu memang benar-benar buli-buli, bukan harafiah, bukan figuratif. Kita lompati. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinom. Ben Hinom ini memang tempat yang memang dia disuruh ke sana dan memang ada tempatnya. Jadi ini masih harafiah ya, karena ini benar-benar tempat yang memang ada pada saat itu dan Yeremia akhirnya ke situ. Yuk kita lihat lagi. Sebab mereka telah tunggu ya. Ayat 4, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat kalian. Kita lewatin lagi saudara. Kita lewat ayat 5 yuk. Kita masuk ayat 6 aja. Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan lagi disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Maka ini yang tadinya lembah Ben Hinom itu adalah denotasi, berubah ya, ini menjadi sama maknanya, berubah menjadi lembah pembunuhan. Kenapa jadi lembah pembunuhan? Kenapa? Pertama, ini konteksnya bicara penghukuman. Maka ini menjadi tempat di mana mereka akan dihukum. Jadi lembah pembunuhan ini melainkan lembah pembunuhan ini berubah maknanya menjadi lembah pembunuhan. Nah, lembah pembunuhan inilah yang menjadi simbol. Simbol apa? Simbol tempat penghukuman. Tapi Tofet dan lembah Ben Hinom pun bisa disebutkan juga simbol, tapi simbol yang paling mengena adalah lembah Ben Hinom, berarti masih satu di sini. Kita lihat, aku akan menggagalkan rencana Yuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan. Ya. Mereka akan rebah oleh pedang.
lihat, pedang ini benar-benar rebah, ya. Nah, ini konotasi, tapi ini menjadi simbol juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam konteks penghukuman Allah ini, pedang itu menjadi alat, ya, yang digunakan untuk penghukuman. Jadi pedang itu adalah simbol dari penghukuman, ya. Yang ketiga, yuk kita lewatin lagi. Nah, ini aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya. Ya, emang figuratif, tapi ini bukan simbol. Ya, ini situasi yang akan terjadi. Yuk kita lihat lagi. Nah, kita lewati. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikian akan pecahkan bangsa. Ayat 10. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Ketika dikatakan pecahkanlah buli-buli itu masih dianggap sebagai denotasi. Ketika dia hanya sampai di sini. Nah, tapi apakah berhenti situ? Tidak. Ini merupakan satu kesatuan. Katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikian akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti memecahkan tembikar tukang periuk. Maka ketika ini bergabung menjadi satu kesatuan, ya, buli-buli menjadi sebuah simbol dari apa? Penghukuman. Ini tindakan, ini dampak yang akan diterima bercabar keping-keping. Sementara pedang itu alat untuk menghukum yang menunjukkan rebah. Itu simbol dari penghukuman yang tidak terkirakan. Begitu, ya. Mohon izin sebentar. Oke. Nah, jadi apa lagi simbolnya? Yuk kita lihat lagi yuk. Begitu akan, tidak lagi diperbaiki dan Tofet akan menjadi tempat penguburan. Diulang kembali tadi Ben Hinnom, Tofet. Jadi Ben Hinnom dan Tofet itu menjadi lambang dari tempat yang mengerikan gitu loh. Tempat penghukuman, tempat yang mengerikan. Ya, maka akan kulakukan, inilah kita lewati, ya, 13. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah Raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet. Tadi udah, ya. Ini menjadi simbol juga, tapi tadi udah. Yuk kita lewatin lagi. Ketika Yeremia pulang dari Tofet ke mana Tuhan telah mengutusnya untuk bernumbuk dunia, ia ke pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan. Maka sesuailah Moped, ya, nubuat tindakan profetik dengan yang saya jelaskan minggu lalu sesuai dengan pernyataan dari Yeremia, ya. Nah, itu. Jadi dari situ tiga itu memang patut dipertanyakan, ya. Pak, pedang kan itu bisa nih, oke lah kita singkirkan pedang, nggak apa-apa. Tapi dari apa yang dijelaskan tadi, hanya dua simbol yang bisa kita anggap benar dari kelompoknya Ibu Emilia sama Sam. Nah, artinya apa, saudara? Yang lain jangan bilang, oh enggak. Yang lain juga perhatikan, saudara belum tentu bisa juga. Memang ini agak sulit. Nah, tapi maksud saya adalah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu, ya, nggak hanya Ibu Emilia dan saya, tapi Bapak Ibu kemungkinan besar juga bisa mengalami hal yang sama kalau tidak memperhatikan
mencermati dengan sangat teliti yang mana simbol, ya, nah, atau yang mana denotasi, konotasi, dan di dalam konotasi itu mana yang simbol, dan di dalam denotasi itu mana juga yang simbol. Nah, itu harus hati-hati. Makanya kita harus melihat dulu konteksnya. Tadi saya nggak tahu apakah konteksnya disampaikan apa tidak, ya. Rasanya sih tidak, ya. Disampaikan nggak tadi? Nah, maksud saya gini Bapak Ibu, ini bagus, ya, tapi overall presentasinya bagus. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi, berarti bisa saja Bapak Ibu kurang memahami, mungkin karena kurang praktek juga, ya kan? Nah, atau mungkin mengalami kesulitan ketika itu ada di dalam teks, gitu ya. Nah, tapi maksudnya gini, perhatikan baik. Puji Tuhan ini terjadi di kelas. Kalau tiba-tiba ya seperti orang di luaran, ini. Nah, itu kan bisa berbahaya, ya. Nah, itu kan mohon maaf ya, mohon maaf. Salah satu pendeta yang bilang bahwa Injil Yohanes pasal 1 itu merupakan metafora. Kan kebablasan, nggak paham Herman itu. Firman yang menjadi daging itu metafora, kan lucu-lucuan jadinya. Paham nggak metafora? Jangan-jangan nggak paham dia metafora apa kan? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, tapi itu ya, saya Ibu Emilia berarti dari apa yang ini, 3 yang tidak tepat, ya, ada juga yang terlewat gitu, ya nggak apa-apa. Jadi disinilah peran saya ketika saudara menampilkan, saya segera mengoreksi kan hari ini, ya. Nah, terus yang kedua, saya nggak tahu mungkin karena saya belum baca PPE ini makalah saudara. Dari mana literasi tentang makna simbol-simbol tersebut? Yang tadi misalnya anggaplah itu yang Sam tetapin itu sama Ibu Emilia tetapin itu adalah simbol gitu. Maknanya yang saudara tampilkan itu dari mana sumber yang saudara ambil? Boleh, Sam, Ibu Emilia? Karena saya lihat berbeda dengan yang saya buat. Tapi siapa tahu sumber literasinya berbeda kan bisa, ya. Makanya saya tanya dari mana sumbernya. Ya Iya, silakan Pak. kelompok. Ya, kalau dari kami sendiri sih, kalau yang tadi ya Pak, tentara langit gitu kan. Waktu itu kita mikirnya tuh tentara tapi di langit gitu kan. Oh, pikir kita tuh itu simbol gitu kan. Jadi tentara nggak mungkin kan ada di langit, tentara biasanya kan ada di darat gitu kan. Kemudian pada saat itu juga belum ada kapal terbang dan lain sebagainya gitu kan. Terus yang kedua, yang tentang memakan daging itu anak-anaknya dan teman-temannya, kami pikir apa iya gitu kan setega itu gitu ya, jadi kami masukin jadi simbol gitu loh, simbol kelaparan dan keputusasaan gitu kan. Kemudian yang terakhir itu yang rumah-rumah, karena itu disebut beberapa kali ya gitu kan di mana di dalam Yeremia 19 sendiri gitu, rumah-rumah gitu kan ini gitu. Jadi kami cari tahu lah Pak akhirnya, jadi ternyata oh ada latar belakangnya juga gitu kan. Kalau Raja Salomo ya Raja Ahab gitu kan, Manasye, orang-orang kaya, pejabat gitu, ternyata mereka di rumah-rumah mereka tuh ada gitu peristiwa itu. Gitu sih Pak latar Oke, belakang. baik. Saudara perhatikan baik.
orang Israel kenapa turun nubuat tindakan? Nubuat tindakan itu adalah nubuat terakhir dari bentuknya. Maka yang dilakukan pertama kemungkinan adalah sudah sampai dulu nubuat lisan atau nubuat tulisan. Baru ada nubuat tindakan. Kenapa ada nubuat tindakan? Karena nubuat tulisan dan nubuat lisan tidak diperdulikan. Ya, artinya sudah diperingati lebih dahulu. Kenapa diperingati? Karena berbuat dosa tadi. Dosa yang paling besar bagi umat Israel apa? Tidak melakukan keadilan dan kebenaran itu salah satunya Bapak Ibu melakukan kejahatan. Tapi yang paling besar yang menghina Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Nanti di teks-teks lain itu dikatakan orang Israel itu menyembah Molok. Bapak Ibu tahu Molok itu orang Israel rela mempersembahkan anaknya, secara khusus anak perempuannya yang masih perawan, untuk disembeli, ya, untuk menyenangkan dewa Molok. Jadi kalau anak gadisnya yang masih suci saja atau anak bayinya, ya, rela dikorbankan untuk dewa Molok, disembeli sendiri. Mengapa kita heran kalau mereka memakan daging manusia? Dengan kata lain yang ingin saya sampaikan, itu bukan konotasi, tapi itu denotasi. Itu benar-benar terjadi. Makanya Tuhan bertindak sangat keras. Itu dilakukan oleh orang Israel. Kan saudara baca nanti teks-teks para nabi, ya. Ketika mereka dikepung oleh Babel, saudara, nggak ada makanan. Lalu seorang perempuan datang kepada raja, bilang, protes. Kenapa? Karena dia ditipu perempuan lainnya. Dia mengatakan, Tuanku Raja, kemarin kami sepakat karena nggak ada makanan, kami memotong kami berniat bersekutu memotong anak kami, dan aku potong anakku duluan, lalu dagingnya kami makan. Dan dia berjanji besok anaknya akan dipotong, tapi ternyata sampai sekarang anaknya nggak dipotong. Itu benaran, saudara. Itu benaran, ya. Jadi apa mungkin ini zaman jahiliyah ini, ya. Wong udah ditolong 7 kali naik jabatan, pegang jabatannya dikhianati kok. Zaman sekarang, ya. Apalagi zaman kuno. Oke, itu ya. Nah, lalu yang rumah-rumah itu juga enggak, ya. Pig itu konotasi memang, tetapi bukan simbol. Ya nggak apa-apa, yuk silakan. Yang mau bertanya dulu, silakan. Dicatat dulu kelompok, yuk. Ya boleh. Tadi Ci Grace ya angkat tangan pertama. Boleh Ci, nanya apa Ci? Tapi jangan simbol yang 3 ya. itu ya. Iya, terberkati sih sama presentasi Samuel sama Cemilia, juga tadi paparan dari Pak Hikman ya, jadi makin ngerti ya, oh gitu ya simbol ya. Ya sama sih Jujur juga. Pak Hikman, saya pun masih bingung-bingung. Kalau simbol itu kita soalnya meraba-raba banget kalau boleh dibilang saya dan Bu Iya, Emilia ya Bu. Kita berapa kali Masih. ketemuan juga tetap tuh akhirnya ya larinya ke situ aja ya Sam, simbol pikir kita itu simbol karena kita belum paham benar sih. Makasih Pak Hikman udah dikasih pencerahan luar biasa. tapi luar biasa sih presentasinya, jadi sangat memperkaya lagi nih pengetahuan soal Yeremia ya. Jadi yang mau saya tanyakan gini sih, tadi kan Yeremia ini kan diperintahkan oleh Tuhan untuk membeli buli-buli, lalu memecahkannya itu kan di depan beberapa orang tadi gitu ya, di lembah Bet Hinnom itu ya. Nah, lalu pertanyaannya gitu ya, sebenarnya kan efeknya itu
sejauh apa sih kalau misalnya Tuhan itu memerintahkan seorang nabi untuk melakukan sebuah tindakan kenabian itu gitu. Efeknya akan sejauh apa gitu kan. Mungkin tadi Pak Hikman udah bocorin dikit juga ya, ternyata sebelumnya sebelum melakukan tindakan kenabian mungkin sudah tindakan secara lisan, secara tulisan gitu kan. Nah, tapi setelah ini kan tindakan secara kenabian gitu kan, tadi contoh Yeremia itu. Nah, sejauh apa sih efeknya kepada orang Israel pada saat itu? Ketika Oke. mereka mendengar pesan tersebut secara tindakan kenabian tadi. Itu pertanyaan pertama sih, ada 2 pertanyaan sih. Oh, boleh. Oke, terus pertanyaan yang kedua, sebenarnya dalam melakukan tindakan kenabian ini tadi kan, ada contohnya kan, ambil buli-buli lalu dipecahkan gitu kan, jadi ada tindakannya, terus ada tempatnya di mana gitu kan, di lembah itu kan. Nah, adakah kayak, suatu perintah juga dari Tuhan harus di hari tertentu, di mana mungkin pada saat itu memang kasusnya lagi sedang mempersembahkan korban-korban persembahan kepada dewa-dewa atau apa gitu? Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih Iya. sama Kak Oke. Emilia. Saya mau siapa? Saya dulu, Sam. Oh, tampung dulu kali Ibu. Oh iya, ada 2 ya. Kirain 1. Ya, Hen, silakan Hen. Yuk, oke. Kayaknya 1 Ya. aja. Satu, Ci. Shalom, Devi dan Sam. Pertanyaan satu sih, kalau saya baca di Yeremia 18 ayat 8 itu sebenarnya Tuhan itu udah Yeremia awal itu 19, Hen. ya 19. Tapi maksudnya di 18 itu Tuhan sebetulnya sudah memberikan peringatan ya. Tapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku ya, bahwa aku akan hendak menyatukan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Dan di ayat 19-nya itu adalah penghukumannya. Saya sih cuma pengen tahu aja gitu ya, penasaran kenapa sih Tuhan itu sudah di ayat 18 sudah memberi peringatan, tapi harus melalui langkah kenabian lagi gitu untuk memberikan hukuman. Gitu. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus harus pakai langkah kenabian seperti ini gitu? Itu aja. Thank you, Son. Gini kali ya simpelnya, Kohen. Tadi panjang banget soal dengernya. Mungkin kenapa Yeremia harus susah payah gitu ya sama Tuhan dikasih. Ya, karena udah maksudnya bukan sekali ini gitu ya, udah kemarin-kemarinnya udah dikasih tahu gitu. Tapi kalau tinggal dihukum, tapi kenapa harus masih lewat Yeremia juga gitu? Itu aja. Ya. Iya. Pak Iman ya. Iya, aku mau nanya ya, boleh ya? Boleh. Yuk. Apa? Pertama mau ngomong dulu, pokoknya mantep. Mantep Pasti, aja. Pak. Iya, sampai kita juga ngertinya bingung-bingung dah. Punya mantep aja deh. Saya juga Ya, ngerjain sip. masih. Maju terus. Mau nanya aja nih. Tuhan itu pakai istilah-istilah simbol sih. Ngomong langsung aja manusia kan kadang-kala salah menafsir ya. Ya, secara tulisan aja salah menafsir, kok pakai simbol, pakai tindakan kenabian atau profetik begitu sih. Kok harus begitu, harus repot-repot begitu loh. Bagaimana kalau orang kebanyakan ya, kayak kita orang ini yang kurang bisa menerjemahkan, mengartikan tuh arti kenabiannya, arti nubuatannya begitu ya. Kenapa harus pakai simbol-simbol lagi sih? Kok harus repot-repot gitu. Ya toh? Langsung aja gitu. Apa hanya pada waktu zaman dulu, sekarang mah enggak kali ya. Itu aja mungkin nanyanya ya. Makasih. Oke, ya udah 3 orang penanya ya. Oke, 3 itu aja dulu ya. Iya. Waktunya kita terbatas sih ya. Baik, Pak. Ya. Mau Pak Hikman dulu yang jawab, Pak? Di kelompok lah. Boleh, Pak. Nanti ditambahin ya, Pak. Karena kami juga masih meraba-raba ini. Ya. Pertanyaan si Gracia ya ada 2 ya. Memecahkan buli efeknya sejauh apa jika melakukan itu? Nah, dari yang
kita bikin yang PowerPoint-nya khusus ya sama Bu Emilia, kami melihat bahwa tidak ada efeknya dari bangsa Yehuda itu, nggak ada tobat-tobatnya, bahkan sampai terjadi gitu di Babel. Kalau yang saya baca ceritanya ya, mungkin termasuknya mereka masih gitu menyembah Baal itu ya, dewa Baal itu. Jadi mereka nggak berpaling gitu sama sekali, ingat Tuhan, ingat Yahweh yang dulu di Israel keluar dari bangsa Mesir, itu mereka benar-benar nggak ingat sama sekali. Jadi kalau mau dibilang ini nomor satu pertanyaan Cigres nih, jawabannya adalah efeknya nggak ada, sia-sia gitu. Kemudian yang kedua, adakah hari apa ya, hari tertentu ya? Kalau dari kita lihat sih nggak ada ya Ci, hari tertentu gitu. Kalau siang atau malam juga kita kurang tahu gitu, karena di teks juga nggak menyebutkan. Tapi kasusnya itu ada, yaitu mereka menyembah berhala, bahkan sampai mengorbankan anaknya ya. Kemudian tadi dari Pak Hikman juga ditambahkan anaknya perempuan ya, terkhusus. Oh, itu sangat serem sih, sangat menakutkan gitu. Kok bisa gitu umat pilihan Tuhan melakukan kayak gitu? Keji itu, keji bener. Saya mau bilang keji ini, bukan main dosanya. Oke, kemudian Ko Hendrik ya, Yeremia 18 ayat 8 ya. Ini sebenarnya kita baru baca juga nih kok. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku. Ya, aku di sini Tuhan ya, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kerancangkan itu terhadap mereka. Terus tadi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan berikan peringatan, kenapa harus berjerih payah gitu ya diberikan peringatannya. Karena kita bisa lihat ya dari sini ya, kalau Tuhan itu maha kasih ya, tetap sayang gitu sama umatnya, apalagi disebutnya umat pilihan ya. Kemudian kita juga kan disebutnya juga umat pilihannya sekarang. Tuhan masih sayang sebenarnya, makanya peringatan-peringatan itu terus muncul ya, simbol-simbol. Bukan ini menjawab pertanyaan Opa Elman juga ya. Jadi sebenarnya simbol yang waktu Yeremia lakukan yaitu memecahkan buli-buli, selain di memecahkan buli-buli dia juga menyuarakan ya, memberitakan gitu tentang rumah-rumah, kemudian tentang pedang tadi ya, itu juga dia menyuarakan. Jadi sebenarnya di sisi lain selain simbol dia kan menyuarakan ya, jadi nggak hanya bisa dimengerti cuma dari simbol, tapi dari suara apa yang dia sebut, apa yang dia beritakan, itu juga bisa tahu gitu orang-orang saat itu. Dan ceritanya kan ini buli-buli itu kan tidak bisa dipakai lagi ya, jadi seperti itulah nantinya gitu bangsa Yehuda. Saya bisa tambahin ya Sam ya. Iya boleh. Ya, baik Mas, saya tambahin juga ya. Semoga bisa membantu juga. Jadi pertanyaan Grace, seperti tadi kan sudah ada di PPT ya. Kenapa sampai mesti dipecahkan? Itu karena memang bangsa Yehuda itu tegar tengkuk ya, sudah ditegur berkali-kali. Dia tetap tidak mau bertobat ya, dia mempertahankan adat istiadatnya ya, mempertahankan bahwa apa yang dia yakini yaitu benar dan tidak mengindahkan Allah, seperti tadi ada dikatakan kacang lupa kulit ya, bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka sampai tanah Kanaan dengan luar biasa. Dan untuk Hendrik, sebenarnya pertanyaan ini akan lebih jelas nanti dijawab di PPT berikutnya hari Kamis oleh kelompok Pak Hari dan Pak Budi ya, karena mereka membahas tentang Yeremia 18. Jadi itu PR juga buat Kohari ya, Kohari, Budi semangat. Ya, buat Opa Elman sendiri, di sini dikatakan kenapa Tuhan memakai semua simbol, karena di sini itu saya baca juga menggambarkan bagaimana karakter Allah, yang karakter Tuhan ya, Allah sendiri yang bisa dimengerti oleh bahasa manusia. Jadi kayak tadi dikatakan oleh Sam, buli-buli dipecahkan, seperti itulah gambaran bangsa Yehuda ketika Tuhan marah, ketika dia dibuang ke dalam lembah kekelaman, di dalam Gehenna itu ya, neraka itu, lembah Hinom kan akhirnya berubah menjadi namanya, dan disitulah Allah menggambarkan bagaimana sebenarnya gambaran Allah sendiri ketika Allah sudah marah, dan apa yang sudah dipecahkan tidak akan pernah bisa
disatukan lagi kan ya. Jadi di situ Allah menggambarkan kenapa di dalam kitab Yeremia banyak sekali simbol, karena Allah ingin berbicara langsung sebenarnya kepada manusia oleh bahasa yang dimengerti oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Demikian tambahan saya. Saya balikan kepada Pak Hikman untuk bisa menambahi, Pak. Jadi artinya begini, saya potong begini ya, Bu Emil. Di samping Tuhan udah berfirman, udah ngomong, tapi dia konfirmasi, menegaskan lagi dengan nubuatan ya, dengan simbol gitu ya, Ya, supaya Pak. lebih tegas gitu ya. Karena Ya. udah dikasih dengan lisan masih nggak ngerti juga, kayak kita aja Pak ya, kayak kita punya anak udah berkali-kali, mungkin kita kasih sesuatu yang lebih keras lagi, tapi kalau masih nggak ngerti juga ya, Tuhan juga udah nggak bisa, ya kita juga nggak bisa ngomong ya Pak, sama seperti itulah gambaran Bapak kita. Pakai alat peraga begitu ya. Oke, Betul, Pak. makasih. Mantap, Nah, mantap, makasih. yang penting alat peraganya bukan sapu lidi ya Pak ya. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu, perhatikan baik ya. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ketika Nabi melakukan nubuat tindakan profetik, umat Tuhan tidak tahu maknanya. Itu tahu. Makanya dari awal saya ajarkan kepada Bapak Ibu bahwa nubuat tindakan profetik itu dimulai ketika terjadinya tulah. Nah, itu digunakan kata out dan tanda-tanda dan mujizat. Nah, tapi mujizat di situ yang dipakai adalah mofet. Nah, dalam perspektif orang Israel, tulah itu adalah mujizat. Tapi juga dari perspektif orang Israel melihat tulah itu kepada Mesir, itu adalah penghukuman Tuhan. Nah, teks itu kan disampaikan menggunakan bahasa Ibrani mofet oleh Nabi, oleh Musa yang dicatatkan kemudian. Ya, jadi nubuat yang dicatatkan, dituliskan. Dan kemudian itu menjadi menjadi sesuatu yang legal yang dipahami oleh umat Tuhan. Jadi ketika para nabi menyampaikan nubuat tindakan, dan nubuat tindakan itu bentuknya memang penghukuman yang akan datang. Kenapa itu udah pasti penghukuman? Karena umat Tuhan itu tidak memberikan respons yang diharapkan oleh Tuhan. Ini sama halnya ketika Firaun didatangi oleh Musa dengan tanda-tanda ajaib dan dengan moped itu tadi. Firaun tidak memberi respon, bahkan malah melawan balik dengan menyuruh anak buahnya menghadapi Musa dan Harun. Maka kita bisa melihat ini adalah satu gambaran yang sama. Artinya apa? Perilaku umat Tuhan itu sudah mirip sekali dengan Firaun. Dalam arti apa? Tidak mau bertobat. Sehingga nubuat tindakan profetik itu diturunkan. Dan ketika Allah menurunkan nubuat tindakan profetik itu, Allah sudah tahu pasti tidak akan berubah. Makanya di dalam perspektif mofet dan ilmu komunikasi, mofet itu sudah pasti dijalankan, maka bahasanya tidak ada lagi pengampunan bagi mereka ketika itu sudah terjadi. Dan kalaupun kita melihat Allah itu pemurah memberikan kesempatan sampai nanti Nebukadnezar datang meluluhlantakkan Yerusalem, bahkan mereka ditawan, tidak juga mereka bertobat. Nah, di sini kan sudah kelihatan kan, Bapak Ibu? Nah, makanya kita jangan berpikir sekali lagi simbol. Jadi gini Bapak Ibu, ketika di mata kuliah tentang hermeneutik tentang simbol, saya mengajarkan simbol ini udah simbol yang disampaikan itu sudah pasti dipahami oleh komunitas. Karena kalau simbol yang disampaikan oleh para nabi tidak dipahami oleh komunitas, pasti Allah tidak akan kirimkan itu. Tapi karena mereka memahami soal simbol-simbol yang umum di masyarakat, mereka akan mengerti apa yang dimaksud. Nah, itu untuk pertanyaan dari jawaban tambahan untuk Pak Elman. Yang kedua apa ya? Yang kedua, kenapa Tuhan
sampai Apa-apa? memberikan Saya nggak dengar. peringatan. Kenapa Tuhan memberikan peringatan harus berulang-ulang? Itu tadi pertanyaan aku Hendrik ya. Oke, ini kan sederhana Bapak Ibu. Saya gantiin aja biar cepat Bapak Ibu. Ya, waktunya sudah habis sebetulnya. 30 pas. Kenapa? Karena memang Allah itu kasih Bapak Ibu. Dia memberikan kesempatan pertama, tidak diindahkan. Masih diberi kesempatan, tidak diindahkan juga. Diberikan kesempatan lagi melalui nabi lain, tidak diindahkan. Diberikan kesempatan lain juga, enggak juga. Makanya Allah dikatakan panjang sabar. Sampai pada waktu tertentu, Allah juga harus menegakkan otoritasnya. Karena kalau dia tidak menjatuhkan sanksi ataupun punishment kepada umatnya, maka dia akan dianggap remeh. Maka turun juga. Jadi kenapa berulang-ulang-ulang? Karena memang Allah itu panjang sabar dan Allah itu maha kasih. Dia menunda, kalau dia bisa menunda-menunda, dia akan tunda-tunda. Tapi kalau ditunda terus-menerus, maka akan muncul perspektif, paling juga nanti ditunda. Kan sama kayak Bapak Ibu dan saya ketika jadi mahasiswa. Kalau udah tahu dosen tertentu, juga nanti juga sama dosen ini nggak diperiksa, itu udah asal aja deh ngisinya, ya kan? Dosen ini kalau ngasih nilai nembak ini, udah jawabnya seberapa yang ada aja lah, gitu. Ya. Nah, jadi kan banyak kesamaan-kesamaan mereka dengan perilaku kita juga, ya. Jadi itu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi Cigres ada 2, memecahkan buli-buli itu efeknya sejauh apa? Kemudian yang kedua, adakah hari khusus pas waktu memecahkan buli itu dan kasusnya apa? Kenapa terjadi gitu? Nah, Bapak Ibu, teks mengatakan dipecahkannya di hadapan siapa Bapak Ibu? Kelompok di hadapan siapa? Di hadapan para tua-tua. Iya, itu udah cukup merefleksikan. Kan tadi community opinion. Komunitas melakukan kenapa? Karena melihat mayoritas. Mayoritas melakukan kenapa? Karena melihat minoritas. Leader opinion. Yuk kita lihat. Ya. Tua-tua ini kan ada di leader Bapak Ibu. Bisa ajar aja tapi bisa tua-tua. Ketika tua-tua tidak bertobat, begitu mereka lihat tindakan nubuat profetik, ternyata mereka tidak mengindahkan, maka rakyatnya pun akan mengikuti. Tua-tua itu kan bisa kepala suku. Maka orang-orang di bawah dia juga akan mengindahkan. Tapi kalau tua-tuanya berubah, lalu menyatakan, mari kita bertobat, pasti yang di bawahnya bertobat. Nah, jadi sesuaikan dengan ilmu komunikasi yang disampaikan itu kan, Bapak Ibu. Maka kita bisa gunakan ilmu itu ya untuk memahami teks. Oke, ada pelajaran lain Bapak Ibu atau sudah selesai? Ini terakhir sih Pak. Oke, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu memeriksa dengan baik dan menggunakan literatur seperti yang saya sudah kirim ke Bapak Ibu, workbook, leksikon, dan segala macamnya, lalu Bapak Ibu mengaitkan makna-makna yang ada di dalam teks buku-buku tersebut dengan konteks dan situasi-situasi yang ada di situ, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil. Contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh satu saja Bapak Ibu ini yang saya buat. Yuk, ini kajiannya Bapak Ibu. Yuk, makna simbol Yeremia dan buli-buli atau periuk yang pecah. Jadi satu lagi, Sam. Yeremia itu simbol. Simbol dari siapa? Tadi kan namanya ya, dari namanya Tuhan Maha Tinggi ya. Iya. Penghukuman itu kan dari Tuhan. Buli-buli itu simbol Israel yang berantakan, hancur karena kena hukuman. Yang melempar buli-buli siapa? Yeremia. Berarti Yeremia itu simbol dari
Allah. Itu. Paham ya? Iya, Hmm. Pak. Nah, Baik, Pak. itu Terima kan kasih, enak Pak. menjelaskannya kan. Oke, yuk ini dia. Ini bakbuk. Nah, bakbuk itu kendi saudara yang agak panjang ya, tapi juga dia punya leher panjang. Itu. Bisa sejengkal lehernya. Sempit. Jadi bukan lehernya pendek, tapi lehernya panjang. Jadi gambar yang ditunjukkan Sam itu salah. Ya, gambar yang ditunjukkan Sam itu salah. Yang paling mendekati itu saudara, tunggu ya saudara, sedikit saya tampilkan Bapak Ibu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, nah ini ya, sorry. Nah, lihat yang kecil ini Bapak Ibu. Ya. Nah inilah bakbuk itu. Tapi dia tidak, dia bisa ada lehernya, ada ininya, pegangannya, tapi bisa tidak. Tapi lehernya panjang. Nah, jadi mirip gini lah Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Itu bakbuk. Ya. Oke. Yuk kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah, ini periuk yang pecah. Ini artinya begini. Nah, gini Bapak Ibu. Ini tafsir. Satu simbol ini Bapak Ibu perhatikan. Ya. Ini simbol Yeremia dan buli-buli. Ini dia Bapak Ibu. Satu halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 5 halaman, 6 halaman, 7 halaman, hampir 8 halaman Bapak Ibu untuk menjelaskan satu simbol saja. Ya. Jadi kalau tadi ada 5 simbol, 8 kali 5, Sen. Berapa itu? Oke, nggak apa-apa. Tapi itu udah cukup bagus. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Kalau cari literatur, Bapak Ibu simpulkan dan segala macam digabung, diuraikan, maka jadilah dia pembahasan yang lengkap. Ya, oke, itu saja Bapak Ibu karena kita sudah melewati waktunya, biar Bapak Ibu juga istirahat. Mohon maaf kalau saya beberapa kali off cam karena saya bantu istri Bapak Ibu, tapi saya hidupin AP dari tadi ya untuk pegangan supaya kalau saya bergerak saya bisa dengerin apa yang disampaikan pemateri. Nah, oke, Bapak Mau Ibu, tanya, boleh Pak? silakan Pak Yuda. Oh, maksudnya kalau seandainya kita eksegesis kayak seperti tadi Yeremia gitu. Jadi kalau mengeksegesis konteks Alkitab seperti itu, satu pasal begitu berarti berdasarkan apa namanya? Kalau seandainya Yeremia itu banyak simbol-simbolnya berarti kita harus berarti mengupas tentang simbolnya atau tentang leksikalnya dari teks per teks gitu, Pak. Kan begini Pak Yuda, Bapak baca RPS kan sudah ada di situ. Nah, minggu depan kan saya, ya kan? Nah, minggu berikutnya kan teori kelompok lain. Nah, kelompok yang berikutnya itu nanti adalah pendekatan, tunggu nih ya, saya bacain Bapak Ibu ya. Pendekatan Yeremia 18 ya, berdasarkan dengan pendekatan leksikal. Nah, kalau tadi simbol, tentukan simbol, lalu simbolnya saja yang ditampilkan, nggak apa-apa kalau ada latar belakang teks dan segala macam, tapi konteks wajib, ya wajib konteks itu. Kalau saya bilang pendekatannya leksikal, berarti hanya leksikal, konteksnya tetap harus ada, ya, biar kita paham baru simbol. Nah, sekarang kita nubuatan dengan leksikal. Nah, leksikal itu kan ada 3, ya, kata kerja, kata historis, dan kata yang signifikan. Nah, nanti satu pasal, misalnya itu kelompok Pak Yuda mau cari, oh kayaknya kalau signifikan kebanyakan nih Pak Hikman, saya kata kerja aja, kata kerja kebanyakan, saya kata historis saja, terserah.
pilih aja. Yang penting ada konteks. Nanti kata leksikalnya itu apakah itu historis, kata kerja ataupun signifikan, kaitkanlah itu dengan konteksnya, ya. Dapat maknanya dulu leksikal kan, berdasarkan kamus, lalu lihat konteksnya, kaitkan. Nah, itu dijabarkan panjang lebar. Nah, itu. Jadi sebetulnya tafsir itu harus begitu, ya. Oke, Pak. Ya, Oke, ya. terima kasih, Pak. Nah, kalau hari ini nubuat dengan pendekatan simbol, tampilkan saja konteks dan simbolnya, ya. Jadi tujuannya biar Bapak Ibu memahami mana yang simbol, mana yang bukan, gitu. Nah, nanti kalau Pak Yuda tuh misalnya kelompok siapa yang berikut 2 minggu lagi, biar dia tahu tuh, dia nanti pakai kata kerja, dia bisa tahu tuh mana saja di dalam pasal itu yang kata kerja, gitu kan? Atau yang berbau sejarah. Nah, misalnya kendi itu, kendi di kita kan beda dengan kendi di sana kan? Nah, itu kan ada sejarahnya Bapak Ibu. Kendi di kita kan bisa gede banget, ya. Nah, itu. Misalnya nanti apa, tukang tembikar gitu ya. Nah, kalau di kita kan itu tukang tukang tanah liat gitu ya. Nah, itu kan ada historisnya yang berbeda. Nah, tinggal lihat saja. Malah kelompok yang leksikal tuh akan lebih sulit karena ada 3 pendekatan juga di dalam leksikal itu, ya. Tinggal pilih motif, oh kayaknya tiga-tiganya susah semua nih Pak. Ya sudah, kalau bahasa anak muda ya dari talo kan gitu. Ya Bapak Ibu. Ya. Oke, ya, itu ya. Oke, baik, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami sudah berdiskusi Tuhan, kitab nubuat Yeremia 19, dan kami boleh memahami mana-mana saja yang menjadi simbol di dalam teks tersebut. Terus Tuhan beri kami hikmat untuk kami boleh memahami simbol-simbol di kitab-kitab lainnya Tuhan, agar ketika kami menafsir firman Tuhan, kami menjadi penafsir yang baik dan apa yang kami hasilkan dalam tafsiran itu menjadi tafsiran yang sesuai dengan maksud dari sang penulis yang agung. Kami bersyukur dan sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami dan kami akan beristirahat. Tuhan beri kami istirahat yang baik, istirahat yang menyehatkan kami. Sehingga ketika kami bangun pagi, tubuh kami dipulihkan kembali, disehatkan kembali, dan kami boleh beraktivitas seperti biasanya dengan kesegaran yang baru dan spirit yang baru daripada Tuhan. Memberkati keluarga kami semua, memberkati pelayanan kami, studi kami, dan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun, secara khusus hamba-hambamu yang ada di desa-desa dan di tempat-tempat terpencil Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan kepada mereka. Dan Engkau yang juga yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri pertemuan kami malam hari ini dan kami berserah ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Amin, Yesus makasih memberkati ya. Pak. Terima kasih, Pak Makasih Iqbal. Pak Iqbal, selamat Baik, malam. Pak Iqbal, Tuhan memberkati Malam Pak. semua teman-teman, selamat malam. Malam teman-teman semua. Shalom. Kohari, udah keluar ya Kohari? Ayo kita bahas yuk. Yuk. Psikologi kok. Ya intinya sih sebetulnya mana Bu Astrid udah keluar ya. Bu Astrid. Gimana jadinya ini? Enggak lah, yang penting mah gini aja. Kita coba aja Senin presentasi Bu Astrid sama CFI lah. Kita pengen lihat dulu aja penilaian si ibunya gimana. Ya. Kapan itu Senin ya? Dari setelah. Senin. Enggak sekalian bikin randonya, Pak Ari. Random, terus nanti hostnya begini, begitu, gitu. Iya, kita Iya, nanti praktek. sama Hiu kan? Iya, nanti Hiu udah keluar ya. Iya, Kalau saya praktek. siapa kok? Moderatornya satu lagi siapa? Siapa? Samuel mau Sam? Moderator Sam? Yang moderator Jangan, itu takutnya kan nanti aku kontak person. Jadi orang kalau ada apa-apa nanyanya aku.
Mabok aku kalau itu. Pak Yuda. Pak Yuda ya. Oh, boleh. Tapi saya belum pernah jadi moderator ya. Pak Hikman tuh komen di grup tuh, komen apa lagi tuh? Saya Ada tambah. perhatikan dari tadi awan muncul menjelang akhir. Pak Hiu lebih banyak tidak kelihatannya, Bina tidak muncul-muncul. Wah, beliau nyatain banget ya. Iya. Si Bina mah lembur tuh ini aja. Bina Waduh. lembur ya, Bin? Bina mauan sih ada. Sam, bisa minta tolong kirim RPS yang perjanjian lama, Sam. Aku mau ngerjain tugas yang pribadi. Oh, Gaya PL pribadi. Gak ada di Iya. RPS kayaknya deh. ada di akhir itu, yang tadi aja Sam, yang kita iniin, kirimin tuh. Screenshot ya? Ya screenshot yang tadi Sam. Oh Nah, iya. dua kan ya pilihan, ada dua pilihan kan ya? Iya, Iya. benar. 12 sama 15 ya, pasal 12 sama 12. Ada tambahan ya, kelihatannya Mazmur ya Bapak ya, yang lalu ya? Mazmur kan, Ci? Ada tambahan kan satu lagi. Ada tambahan? Ya, enggak Pilihan. maksudnya ada pilihan lain gitu, pilihan lain. 23. Mazmur berapa? Mazmur 23 kayaknya. Kalau nggak salah, saya berapanya pasalnya lupa. Yang Pak Yuda bahas. Hendrik. Ya kok. Senin siap ya, moderator ya? Moderator. Itu lagi di mana? Aduh. Yes. Enggak. Lagi camping. Lagi camping, lagi di ini ya, di ini ya. Lagi Di Pangalengan. Pangalengan ya, sama grup. Ah, ya enggak, berdua doang. Di tengah hutan. Di tenda. Tenda ya, tenda bah. Tenda. Iya. Gua ada tuh pakai baju itu tuh, pakai padding tuh. Aduh, dingin pisan. Dingin pisan. Di sana kedinginan. Awas saya orai kok. Oh, atuh. Nanti yang Hikman ngintip kok. Tadi Komukian ada di Aruna, ikutan nama acaranya Juan Mogi. Oh iya.